Guys, assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki, dan pada video kali ini gue mau bahas salah satu saham yang di request oleh teman kita di YouTube ya guys, MARK. Dan gue sebenarnya sudah sempat upload video di tadi ya, beberapa waktu lalu, cuman ada kesalahan dan gue terpaksa harus menghapus karena ada koreksi dari Bang Tepat Guna. Oke Bang, terima kasih. Siapapun lu yang ada di sana, gue senang bisa berbalas komentar dengan lu, Bas ya. Dan kayaknya lu juga beberapa kali berbalas komentar dengan gue, Bang ya. Jadi sekali lagi terima kasih guys. Semoga lu sehat selalu dan teman-teman yang lainnya. Balik lagi ke MARK ini. MARK ini adalah perusahaan cetakan sarung tangan. Perusahaan cetakan sarung tangan jenis nitrial, atau pokoknya sarung tangannya ini untuk keperluan medis, kemudian untuk salah satunya buat industri di makanan ya, bisa juga tuh. Kalau misalkan lu lihat Salt Bae kan dia sering motong daging, kemudian menggunakan sarung tangan warna hitam. Itu juga jenisnya yang ketika kena pisau ya nggak langsung sobek gitu. Jadi yang begini tuh. Kemudian kalau di Indonesia ya ada Dims the Meat Guy yang suka pakai sarung tangan hitam, baru buat restoran di Bintaro kalau gua nggak salah. Artinya dia percetakan tangan ya yang digunakan untuk membuat sarung tangan. Dan kalau berdasarkan laporan keuangan yang ditarik dari tahun 2018, memang kinerja terbaiknya adalah di tahun 2021 yang waktu itu laba bersihnya sampai 392 miliar, yang mana penjualannya itu sampai 1,1 triliun. Jadi MARK ini sebenarnya, lu boleh lihat guys, dari ekuitasnya perusahaan ini terus bertumbuh. Yang tadinya di tahun 2018 dia cuma 237 miliar, naik jadi 299 miliar, naik lagi di tahun 2020 dan 2021. Ini kenaikan ekuitasnya luar biasa besar. Karena laba bersihnya tidak semuanya dibagikan sebagai dividen, ya ekuitasnya naik gede. Kemudian di tahun 2022 kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3 silahkan lu bisa lihat juga ya, walaupun ada penurunan tapi secara overall dari tahun 2018 ekuitasnya mengalami kenaikan. Begitu pula juga dengan asetnya. Jadi perusahaan ini perusahaan yang melakukan ekspansi di tahun 2018 dan 2019. Lu kalau baca laporan keuangannya, dia belum ada yang namanya PT Agri Dinamik Indonesia. Jadi perusahaan Agri Dinamik Indonesia ini dibeli oleh perusahaan Berjaya Dinamik Indonesia yang merupakan anak dari Mark Dinamik Indonesia. Jadi Mark ini punya anak perusahaan BDI ya, Berjaya Dinamik Indonesia, kemudian mengakuisisi tadi itu adalah Agri Dinamik Indonesia. Yang Agri Dinamik Indonesianya ini dia berjualan kayak bahan-bahan kimia, herbisida, tali Malaysia. Jadi tahun 2021 ini kan dia mengetahui dan menyadari bahwa permintaan cetakan sarung tangan ini karena ada pandemi COVID-19 itu meningkat guys, meningkat. Nah dia juga pabriknya aktif di tahun 2021. Ada pabrik yang bisa jadi ke pabriknya si MARK ini dia bisa memproduksi 2 juta piece per bulan. Berarti kalau 1 tahun itu kan 24 juta piece kira-kira. Memang di dalam laporan tahunannya ada saingannya lah dari perusahaan Malaysia, dari perusahaan Thailand. Tapi kalau dibandingkan dengan perusahaan Thailand dan Malaysia disebutkan bahwa produksinya per bulan hanya 700 ribuan. Sedangkan ketika April 2021 di mana Mark ini juga ada pabrik yang baru beroperasi, ada tambahan, ya dia bisa memproduksi 2 juta piece per bulan. Jadi Mark ini sebenarnya adalah market leader dan penguasa pasar di global sebenarnya, yang bisa 40-50%. Itu kan hebat ya kan, cetakan sarung tangan. Dan sekali lagi gue sebutkan, kalau misalkan lu yang memang nyangkut, karena gini guys, waktu tahun 2020 dan 2021 industri-industri yang berkaitan dengan kesehatan itu harganya banyak yang tiba-tiba tinggi. Ya salah satunya si MARK ini. Kemudian ada Kimia Farma. Lu inget guys, Kimia Farma bisa sampai di harga 6 ribuan kalau gua nggak salah. Dan ada loh yang nyangkut Kimia Farma di harga 5 ribu, 6 ribu tuh ada. Gua pernah lihat dan masih di hold sampai sekarang tahun 2020
terakhir sih tahun 2022 kemarin ya, gue nggak tahu tahun 2023 ini masih ngehold atau enggak, tapi terakhir ada loh yang nyangkut di Kimia Farma, dan bisa jadi ada yang nyangkut di MARK ini. Dan bagi gua ketika lu nyangkut di MARK ini nggak ada masalah sebenarnya, karena perusahaannya melakukan ekspansi yang tadi gue bilang. Salah satu contohnya ya dia mengakuisisi si Agri Dinamik Indonesia ini yang tadinya tidak ada di tahun 2019 2018, di tahun 2021 2020 laporan keuangannya lu bisa baca itu sudah ada gitu. Jadi ekspansinya itu real gitu loh. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan saran gua ya guys ya, ini saran sekali lagi ya berdasarkan pendapat gua. Kalau misalkan nyangkut di perusahaan ini nggak masalah lah kalau gua bilang. Dan kalau misalkan lu belum beli barangnya, belum beli MRK ini, memang dia kan di tahun 2022 ini kuartal ketiga penjualannya kemudian laba bersihnya mengalami penurunan drastis. Sebenarnya di kuartal 1 sama kuartal 2 2022 tidak ada masalah. Tapi di kuartal 3 ini laba bersihnya tiba-tiba turun drastis, yang mana laba bersihnya hanya mengantongi ya sekitar 12 miliaran lah. Jadi penambahan di kuartal 3 itu sangat sedikit. Nah, bagaimana yang mau masuk? Kita lihat dari dividennya, sebenarnya gampang hitungnya. Kita ngelihat dari dividennya bahwa perusahaan ini di tahun 2018 dia dividen payout rasionya 30%, 30%, 39%, 40%. Anggaplah dia membagikan dividen payout rasio di tahun 2023 ini dari IPS 2022 adalah DPR-nya 30%. Kalau misalkan dia mengantongi 76 IPS di tahun 2022, berarti 30%-nya itu kan adalah 20-an, 22 ya kan. 22 dividen per share-nya. Kalau misalkan perusahaan seperti ini memberikan dividen yield 3% atau 5% itu udah bagus banget sebenarnya. Sudah dapat dividen yield 3%, 5%, ekuitasnya bertumbuh terus. Ini bagus menurut gua. Jadi berapa sebenarnya kalau misalkan mau masuk ya? Ini kan biasanya lu suka ketika disebutkan angka-angka ya guys. Walaupun sekali lagi ini hanya hitung-hitungan dan belum tentu benar. Ini hitung-hitungan berdasarkan gua pribadi bagaimana kalau mau masuk MARK ini. Kalau misalkan mau masuk dengan dividen yield 5%, ketika dia di dividen per share-nya adalah 2022 perak, ya berarti masuknya di harga 400-an. 400-an. Tapi kalau misalkan mau dividen yield 5%, 3%-an ya, misalkan 22 dibanding 500-an. Sekitar 4,4%. Jadi kalau misalkan mau masuk di harga 500, di harga 550, itu bisa tuh lu bisa mendapatkan dividen yield di tahun 2023 nanti ya sekitar 4%, 5%. Anggaplah kita asumsikan potensi yang dibagikan dividen per share-nya 22. Ketika lu masuk di harga 500-an kan berarti dividen yield-nya 4% kan. Nah, jadi MARK ini sudah menarik belum di harga 600? Karena dia sudah turun dalam, ya sebenarnya sudah menarik kalau menurut gua. Walaupun kalau dilihat dari valuasinya nih guys, kalau dilihat dari valuasinya dari PBV-nya itu cukup mahal. Dia dijual dengan harga lebih dari 2,5 PBV-nya. Ya karena book value-nya hanya 202 sebenarnya di tahun 2021, 195 di tahun 2020, 107 di tahun 2019, 79. Tapi secara tahunan memang ini perusahaan book value-nya meningkat terus. Hanya saja kalau lu menanyakan kepada gua apakah nanti bisa dia naik lagi sampai ke angka 900 atau all time high-nya, ya itu membutuhkan waktu yang lama. Karena sekali lagi gua katakan perusahaan ini kinerja terbaiknya ya kemarin itu di tahun 2021 ketika permintaan sarung tangan itu banyak, dan perusahaan MARK ini sebagai perusahaan produsen cetakan sarung tangan ya kebanjiran orderan. Sudah begitu pabriknya beroperasi di April 2021, tambahannya ya cuan di tahun 2021. Begitu guys. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian ya pembahasan dari gua, tentunya ini berdasarkan analisa pribadi, dan ini adalah salah satu saham yang di request oleh teman kita di YouTube. Ini bukan ajakan jual beli. Mudah-mudahan lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.